3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pencak Silat for the World. Ini episode pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik lah buat seluruh praktisi pencak silat yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Nah, di episode pertama ini kebetulan kita kedatangan guest host. Guest hostnya ini mungkin langsung aja memperkenalkan diri. Silakan. Siap, nama gue Alvin pribadi. Usia perlu nggak perlu ya? Bisa. Nggak usah. Ya dulu gue seorang atlet pencak silat, tapi gue dulu sampai zaman di SMA. Dulu gue pernah sempat ikut Popnas. Kebetulan waktu itu Popnasnya tahun berapa? Nah itu gue lupa, kalau nggak salah tahun 98 deh. Jadi itu Popnas pertama kali cabang pencak silat itu masih ikut. Di mana Jadi, Popnasnya? Di Popnasnya di Semarang waktu itu. Di Semarang. Waktu itu di Semarang. Gue mewakili DKI Jakarta. Nah di situ pertama kali cabang pencak silat dipertandingkan di Popnas pertama kali. Nah belum udah kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau nggak salah kan yang mewakili kan dari teman-teman PPLP ya kalau nggak salah ya sekarang ya. Nah kalau gue dulu itu memang ada kejuaraan seleksi. Ada seleksinya dulu. Ada gitu. seleksinya. Jadi kebetulan itu memang gue juara 1 gitu. Nah di situ cuma ada yang menarik juga sih, waktu itu sebenarnya pas kejuaraannya gue jadi juara 2 sebenarnya. Jadi juara 2. Tapi pas ketika di training center itu sempat nginep di Padepokan segala macam, diseleksi lagi terakhir. Nah kebetulan pas seleksi terakhir gue berhasil. Nah akhirnya gue mewakili DKI. Gue nanya dulu, lu turun dulu kelas apa? Dulu gue turun kelas C dulu, 42-45. Sekarang berat lu? Kan buat gue ya ditebak-tebakannya sendiri lah. Ya 42-45 remaja berarti ya. Remaja, Popnasnya masih remaja. hitungannya iya bukan dewasa kan, C-nya itu sekarang Nggak tahu tuh kalau Popnas 50. memang sekarang dewasa atau masih remaja? Kayaknya remaja deh. Popnas Masih, mungkin masih. yang dewasa. Oh, Pomnas yang Pomnas yang dewasa. level Ada dewasa. juga dari Pomnas soalnya. Iya, Popnas dewasa. Kalau Popnas kayaknya masih remaja deh harus hitungannya. Karena kan masih SMA. Iya. Level-level SMA lah. Oh iya, gue inget juga dulu kan pernah turun juga seleksi Pomnas. Dulu Tapi kalah langsung. Pertandingan pertama dibantai sama Burhan Iya. dulu gue. Dulu gue siapa ya? Lupa lah, gue juga udah lama sih ya, semenjak kuliah sibuk udah Vakum nggak latihan ya? lah, vakum nggak latihan lagi. Iya. Terakhir itu gue kalau nggak salah kelas 2 SMA lah, gue itu terakhir kelas 2 SMA. Tapi pas naik kelas 3 ya fokus buat studi pelajaran ya. Mungkin itu salah satu yang perlu kita perhatikan juga dari segi kita sebagai pelajar. Pendidikan juga penting gitu. Tapi mungkin sekarang zamannya agak beda, Pin. Kalau dulu kita itu atlet Ragunan khusus pencak silat kayaknya belum ada. Iya, memang. Jadi seperti memang itu. banyaknya itu emang atlet dari sekolahan biasa gitu. Iya. Kalau sekarang yang merajai semuanya atlet Ragunan terus terang. Ini ada plus minusnya sih. Iya. Di pencak silatnya itu lumayan bagus juga, dia memang latihan tiap hari terus, tapi kayaknya atlet-atlet yang lain agak sedikit susah berkembang dibandingin atlet yang memang ada di Ragunan. Itu sih kayaknya kalau gue yang lihat ya, sekarang kan gue udah mulai sering ikutan lagi kan. Jadi ya plus minus sih sebenarnya. Ya tapi Kayak gitu. sebenarnya ajang-ajang sekarang pun nggak menutup ya. Kayaknya kan masih banyak Ya, ajang-ajang lain masih di bisa. luar itu Cuman yang biasanya bisa untuk berprestasi lah. Biasanya yang menang tapi tetap ya ujung-ujungnya ya atlet Ragunan Ya, lagi. karena memang dia Karena yang ini ya. ya dia kalau lebih dihitung rutin. kadar latihannya beda. Di sekolah Beda, biasa memang. paling latihan seminggu sekali atau 2 kali lah paling Ya. mentok. Tapi kalau misalnya Ragunan tiap hari pagi latihan, sore latihan. Nah, Ya beda memang. itu jadinya ya kalau memang dia ada bakat nanti bisa masuk sih sekolah Ragunan. Tapi kalau dibandingin kita dulu kan, kita kan mikirin tuh masih ikut sebagai ekskul Ya. lah misalnya gitu kan. Tapi kita harus mikirin sekolahnya, kuliahnya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya kalau atlet pencak silat sekarang udah ada jenjangnya juga. Ya, Kuliah bisa masuk UNJ gitu kan, dari Ragunan rata-rata pada masuk UNJ juga kuliah gitu. Jadi kalau kita kan dulu beda tuh, kita ya tetap ikut UMPTN Ya. gitu kan. Jadi kita harus memikirkan itu juga gitu kan. Jadi ya agak sedikit berbeda aja sih zamannya gitu Ya, mungkin. tapi memang beda lah. Beda. Memang karena memang ya ada orang yang memang sebagai itu ekstrakurikuler, ada yang memang akan fokus untuk jadi sebuah karir, mungkin seperti itu agak beda kali ya kondisinya Ya. sekarang tuh. Tapi kalau gue dari pengalaman pribadi gue juga, maksudnya gue dulu kan atlet nggak terlalu lah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang bisa ya bikin kayak begini dari knowledge gue yang lain. Sebenarnya kan praktisi gue sebenarnya full bukan di silat, di IT gitu kan. Tapi ya karena gue dulu ada sejarah atlet silat juga, pernah berkontribusi ke silat, makanya gue mau bawa itu juga sebenarnya kan sekarang. Nah gitu. itu dia juga, gue penasaran sebenarnya di situ juga nih, gue agak penasaran gitu loh. Jadi kan memang kalau waktu dulu gue itu kan memang kondisinya tuh penilaian tuh sangat-sangat tertutup lah. Dia baru ketahuan itu setelah
pertandingan selesai atau per babak biasa ditempel, itu juga tunggu hasil atau kompulil segala macam. Nah kalau yang gue lihat sekarang kan memang udah ada perubahan nih. Nah itu memang kayaknya agak signifikan membawa perubahan yang baik kalau menurut gue ya bagi pencak silat. Nah gue pengen tahu nih sebenarnya dulu itu kayak gimana sih, dulu kok bisa kepikiran lu bikin kayak gini? Apakah memang dari ada yang dari pencak silatnya ada yang minta atau memang ini inisiatif lu gitu kayak kita? Sebenarnya sih sebelum event silat bikin scoring digital udah ada yang existing scoring digital. Jadi bukan event silat itu bukan pertama kalinya yang bikin scoring digital. Cuman mungkin teknologi yang digunakan agak sedikit berbeda gitu. Yang lama itu dia bikin kayak circuit board sendiri, ada pencetannya tuh yang dulu tuh. Gue lupa pertama kali dipakai kapan, tapi udah lumayan lama seinget gue. Nah itu dari pakai circuit board, jadi bikin pencetannya terus pakai kabel gitu kan. Ada kayak controllernya, lo kan anak elektro kan. Nah lo ngerti lah. Dia bikin board apalah gitu, ada pencetan-pencetan, bikin sendiri. Pakai alat-alatnya manufakturnya sendiri gitu loh. Misalnya itu udah ada gitu loh. Udah ada pakai tampilan, ada programnya atau macam-macam juga udah ada. Itu sebenarnya udah ada. Tapi kita ngelihatnya waktu itu kayak stagnan gitu loh. Begitu udah jadi sekali nggak dikembangin kayaknya ya segitu-gitu aja gitu loh. Itu sih salah satu poinnya kenapa kita juga pengen akhirnya bikin juga akhirnya gitu loh. Gue penasarannya gini, itu kan pendidikan digital itu kan sebenarnya mungkin udah ada kan lu bilang tadi. Nah gue pengen tahu sebenarnya di cabang olahraga lain itu udah ada atau belum? Ataukah memang yang lu lakuin sekarang ini lu berkaca sama cabang olahraga lain misalnya? Sebenarnya jujur aja sih, mungkin gue sedikit sejarah nih ya, cerita ya. Event silat itu awalnya nggak pengen masuk ke scoring digital, awalnya gitu. Awal event silat itu di kejuaraan JKTC sebenarnya. Mungkin yang lain udah pada tahu gitu kan, ada kejuaraan namanya JKTC gitu kan. Apa JKTC, siapa tahu ada yang belum tahu. Jakarta Championship. Itu kepanjangannya Jakarta Championship. Itu sistem kejuaraannya sistemnya pemasalan. Pemasalan itu yang pesertanya sampai dalam satu event 2000 diselesaikan dalam 2 hari kayak gitu. Nah awalnya itu sebenarnya dulu mungkin yang nggak tahu kan gue kelihatan kan kembar gitu. Kebetulan kita keluarganya keluarga silat juga gitu loh. Semua ikut silat semua. Si Amal yang paling kecil kan masih aktif dulu juga kan. Dia masih aktif. Nah dia tuh yang pertama kali nyelenggarain JKTC gitu. Di JKTC itu mereka tuh sempat waktu itu di rumah. Gue lagi pulang ke rumah gitu ngeliat mereka tuh manual ngurusin karena pemasalan kan dia bikin bagan 4 gitu kan, bagan 4 bagan 3 gitu kan, berdasarkan berat badan, tinggi badan itu ada salah satu yang pemasalan bentuknya. Dan balik lagi tadi ke cabur lain, sebenarnya pemasalan ini awalnya juga bukan dari silat. Kalau kita waktu itu awalnya dari taekwondo juga nih. Jadi sebenarnya kita berkaca dari taekwondo juga awalnya kayak gitu kan. Terus ada pengembangan. Nah, waktu mereka bikin manual gitu, mereka bikin manual tuh nyocokin siapa sih yang bisa lawan ini, siapa yang bisa lawan ini, bikin bagan manual. Gua ngeliat ya ampun kasihan banget ya anak-anak gitu kan. Ya udah deh, event berikutnya ngomong dulu sama gue berapa lama sebulan sebelumnya gue bikinin sistem deh, karena kan gue bisanya bikin sistem gitu. Ya karena latar belakang kuliah lu juga kan. Latar belakang kuliah gue, kerjaan gue kan. Gue bilang ya udah ayo gue bantuin deh. Lu kasih tahu kebutuhannya seperti apa, ntar gue bikinin sistem. Awalnya gitu. Jadi gue itu bikinin sistem buat pembentukan bagannya aja. Jadi bikin bagannya doang gitu kan. Mengelompokkan permasalahan. Berarti belum sampai masuk ke penilaian digital berarti. Belum, masih baru scoringnya. Ya, bagannya nih semifinal, final kayak gitu, siapa-siapa aja gitu. Data orang-orangnya dimasukin terus dibikin kayak program yang membentuk bagan-bagannya itu. Jadi mempermudah mereka. Tujuannya memang itu. Karena dulu JKTC itu memang selalu pakai penilaian digital dari yang udah existing. Gitu udah ada. Jadi udah pakai gitu kan. Nah, awalnya kayak begitu. Terus paling bikinnya itu waktu itu gue cuma simpel masukin hasilnya berapa gitu. Ditempatin ada beberapa operator gitu yang cuma masukin poin hasilnya doang. Tapi seiring perkembangan zaman di JKTC berikutnya nggak tahu gimana gitu, support di penilaian digitalnya agak kurang nih, sampai KAIS waktu itu kan KAIS yang nyelenggarain kan, lu kenal juga kan. KAIS yang nyelenggarain, udah deh lu sekalian lu bikin gitu loh. Ya udah gua memang karena history juga, ya udah gue bikin nih. Kebetulan gue tadinya memang nggak mau masuk situ, gue lebih fokus tuh ke data sebenarnya. Gue mau ngumpulin data
mau gue masukin semuanya, mau history semua itu ada gitu loh. Karena sampai saat ini sebetulnya nih ya di pencaksilat data itu kayak kurang dikumpulkan dengan baik, ditampil sajikan dengan baik tuh. Nah, makanya akhirnya ya udah, tapi pas ketika gue diminta bantuan untuk bikin scoring digital, ya gue bikin. Itu ngelihatnya ada dari taekwondo juga sebelumnya gitu. Sama yang taekwondo silat juga yang lama. udah kayak gitu. Yang anak taekwondo itu sebenarnya udah bikinin juga, tapi nggak tahu agak kurang pas gimana. Nah, akhirnya gue coba bikin kan. Nah, cuman gue kalau bikin gue nggak mau modelnya sama kayak gitu-gitu aja. Gue bikin sesuatu yang agak sedikit berbeda. Salah satunya pertama, gue bikinnya pakai wireless, nggak pakai kabel. Jadi biar gampang nih kalau misalnya setup ya udah pakai wireless aja langsung. Lebih efektif lah kalau pakai wireless lah. Jadi nggak kalau setup gelanggang tuh nggak perlu ribet-ribet dulu kabel segala macam gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, gue tidak mau menggunakan alat yang gue bikin sendiri. Semuanya pakai alat keluaran pabrik. Makanya kenapa akhirnya pakai tablet. Jadi nggak bikin controller board lagi tuh kayak gitu. Jadi bikin controller sendiri segala macam gitu kan. Terus ya gue bikinnya pakai tablet. Terus wirelessnya juga keluaran pabrik gitu kan. Terus ya pokoknya alat-alatnya semuanya pakai keluaran pabrik lah, pakai proyektor, pakai apapun itu kita cari-cari gitu. Apa nih yang kita bisa beli gitu. Jadi sebenarnya juga penilaian digital itu gua nggak bikin alatnya, gua bikin programnya doang. Berarti lu bikin sistemnya lah ya. Ya betul, gitu. bikin sistemnya. Intinya gue bikin sistemnya. Alatnya silakan beli sendiri, kita nggak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu, kalau orang beli alat penilaian digital event silat misalnya gitu, kalau misalnya memang ada kerusakan ya lu bisa beli sendiri alatnya. Kalau dari alatnya gitu kan. Tabletnya rusak lu beli saya sendiri, tinggal install aplikasinya gini bisa gitu kan. Atau wirelessnya ya beli sendiri bisa. Jadi gua nggak pengen kayak ngunci juga gitu kan, selalu beli sama gua ini harus ini, gua nggak pengen kayak gitu juga gitu. Jadi jadinya dengan itu bisa menekan harga juga gitu loh. Mereka mau cari kualitas yang bagus ya bagus. Mereka mau cari kualitas yang lebih ya agak menengah ya oke gitu kan, tergantung masing-masing kebutuhan. Jadi nggak langsung semuanya lo harga satu penilaian digital segini gitu, nggak kayak gitu modelnya. Jadi bisa fleksibel lah intinya kayak gitu. Ya by the way, gue mau balik lagi nih. Sebenarnya pertama kali berdirinya event silat itu tahun berapa sih gitu? Kan kebetulan gue udah lama nih nggak di silat ya, karena kebetulan pas gue kerja gue pindah ke lain pulau. Jadi akhirnya gue nggak ngikutin lagi perkembangan silat gitu. Walaupun dulu sempet pas kuliah masih sempet ngikutin, cuman pas ketika gue pindah kerja ke Sulawesi ya gue udah nggak bisa ngikutin lagi nih perkembangannya. Nah alhamdulillah sekarang gue udah balik nih. Nah gue jadi penasaran sebenarnya sekarang dengan kondisi silat sekarang. Nah, tapi gue pengen tahu dulu yang pertama, event silat ini pertama berdirinya tahun berapa nih event silat ini? Karena seingat gue pas masih gue di Sulawesi kalau nggak salah sih. Kalau gue agak sedikit gak inget terus terang. Tapi kalau seingat gue itu pertama kali ikutan JKTC itu JKTC 3 gue ikut. JKTC itu di 2015. Berarti JKTC pertama sama JKTC kedua gue nggak ikutan. Belum ikutan. Nah, sebenarnya ada tes event juga pertamanya. Jadi JKTC itu ada tes event pertama kali, terus JKTC 1, JKTC 2. Nah, gue nggak ikutan. Di JKTC 2 ini yang gue ngeliat tadi si Amal ngutang-atik itu. Nah, pas di JKTC 3 baru gue mulai ikutan. Itu di 2015. Itu baru Bagan. Ya itu baru Bagan. Nah kalau mulai masuk penilaiannya wireless itu kapan? Di JKTC 5 kayaknya. JKTC 5 berarti butuh sekitar itu JKTC per tahun atau per berapa bulan? Dulu itu setahun sekali, tapi gue lupa sekali. Mulai JKTC berapa ya, setahun 2 kali. Dulu itu setahun sekali doang. Berarti sekitar tahun 2017. Kalau iya mungkin 2016 atau 2017 mulai yang penilaian. Itu kan yang paling signifikan perubahannya nih. Itu kan yang kalau gue lihat ya. Karena kan sebelumnya lu hanya bikin bagan yang belum kelihatan mungkin dari pesilat, baik dari wasit juri ataupun pesilatnya belum kelihatan perubahannya karena kan baru dari sistem pertandingan yang lu rubah gitu kan. Tapi ketika ternyata di sistem wireless, nah gue pengen tahu di situ ada kayak ini enggak ya semacam kayak ternyata lebih enak kayak gini, atau dari feedback dari wasit juri atau gimana? Kalau itu perkembangan banyak ya. Sebenarnya kita juga ngalamin kendala juga, ada gitu waktu pertama kali gitu loh. Enggak segampang itu juga. Cuman ya kita tetap yang penting itu kalau yang kita kan tetap berkembang terus intinya gitu. Kita selalu kembangin. Selalu improve, apa yang bisa kita improve gitu kan. Itu kita bikin gitu loh. Ya, jadi ya berkelanjutan lah. Jadi pertama kali mungkin
penerapannya nggak selancar itu gitu dulu. Banyak deh kita kendala beberapa yang kita hadepin gitu kan. Cuman ya kita jalanin, kita kembangin aja gitu. Jadi ya tapi ya alhamdulillah sih bisa diterima gitu. Sampai mungkin waktu itu terakhir karena JKTC juga sebenarnya waktu peserta JKTC kan ada dari Singapura. Oke. Nah, ada dari Singapura dia ngeliat nih alatnya kita yang kita pakai Pasik dulu kan, yang itu Singapura Persisi ada. Sempat ya. Ya dia sempat datang ke Jakarta juga, datang ke event JKTC, lihat gitu kan. Nah, itu juga yang akhirnya bikin event silat dilihat juga nih di Singapura gitu, dan ada beberapa lagi yang lain gitu kan. Sebenarnya dulu kita bikin scoring juga awalnya buat pemasalan doang. Oke. Kita emang bukan buat event yang lain gitu, tapi karena yang ikut itu ada beberapa yang minta bantuan. Cuma kalau dulu ada gimmick-gimmick sedikit dulu ya kita memang ya yang ada yang nggak suka juga gitu, tiba-tiba kita masuk kita masuk ke yang lain gitu. Padahal awalnya kita bikin emang buat ke pemasalan doang, ke JKTC doang gitu kan waktu itu kita bikin. Tapi ya karena ada yang minta dan ya kita sih intinya sih kita mau ngebantu lah, siapa yang butuh bantuan kita, kalau emang bisa kita bantu kita akan bantu gitu loh. Kita nggak mikirin dulu akan jadi bisnis atau apa, enggak gitu loh. Pokoknya ini kita pengen majuin pencaksilat. Gua sendiri dari gua pribadi apa yang bisa gua kasih ya itu gua kasih gitu loh. Ya. Ngomongin bisnis nih, nah gue pengen tahu nih sebenarnya visi misinya apa nih sebenarnya, visi misinya lu bentuk event silat ini. Intinya satu sebenarnya, gue bukan mikirin bisnis, gue mikirin data, itu doang satu. Oke, data kalau kita bandingin sama olahraga lain, olahraga sepak bola, olahraga tenis yang udah profesional gitu kan, mereka semua datanya udah terkumpul dengan baik. Betul. History, record, segala macam, statistik segala macam itu udah ada. Sedangkan di silat itu semua belum ada. Itu cuma sebatas mempercepat pertandingan, penilaian itu cuma sebatas mempercepat pertandingan. Ya udah hasilnya apa? Nah hasilnya itu gimanain nggak ada juga gitu kan. Selama ini yang terjadi seperti itu. Makanya kalau misalnya lu udah ngeliat fiturnya event silat di kemarin terakhir yang kelihatan banget di World Champ di 2018, itu kita ngeluarin tuh namanya atlet history, kita ngeluarin namanya match statistik, kita bisa ngeluarin statistiknya paling banyak poin tuh dari mana gitu kan. Terus dari jatuhan, apakah dari tendangan ya itu, terus ada profile atlet strength-nya dia tuh secara 5 pertandingan terakhir banyak poinnya dari mana gitu. Jadi udah main di situ, jadi penyajian ke penonton juga lebih bagus. Tapi intinya itu, gue pertama kali yang pengen gue banget pegang itu sebenarnya kenapa gue terjun ke sini lagi akhirnya karena gue orang IT, gue tahu soal data. Dan kalau kita bandingin sama olahraga yang lain itu sih terutama jauh banget gitu antara pencaksilat dengan olahraga yang mungkin olahraga lain udah jauh lebih profesional soalnya ya, dia dan duitnya mungkin jauh lebih banyak juga gitu. Tapi karena gue punya skill, punya kemampuan ya gue bantuin gitu loh. Tapi kita jangan mau kalah gitu loh sama olahraga yang lain gitu loh. Makanya gue setuju banget lah, karena kebetulan kan pencaksilat kan memang dari Indonesia ya. Kalau bukan kita sendiri yang mau ngembangin olahraga ini, siapa lagi? Masa kita mau berharap sama negara tetangga gitu loh. Kalau bukan negara kita sendiri ya masa kita nggak bisa ngembangin. Ini kan jelas-jelas olahraga yang sudah kemarin terakhir di Asian Games ya, yang udah diterima di Asia, dan kalau nggak salah sekarang pencaksilat juga mau masuk ke dunia ya, ke Olimpik kalau nggak salah. Kalau gua dengar, Allah, amin, mudah-mudahan. Nah, yang mau ngembangin kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi gitu kan? Gitu. Karena memang pencaksilat kan dari Indonesia. Nah, gitu. memang itu mungkin karena gua memang dulunya emang dari awal udah ikut pencaksilat gitu kan. Gue punya keinginan dari diri gue pribadi untuk ngembangin itu kan. Nah, ya cuman ya kita nggak tahu nih di seluruh kadang-kadang kalau misalnya ngomong gue agak sedikit ini dikit lah, maksudnya pasti kan orang mikirin komersilnya juga nih. Waktu itu misalnya orang bisa aja sebenarnya kalau kita dari silatnya udah profesional, udah uangnya udah komersilnya udah bagus gitu, ya udah hire aja orang bikinin yang apa yang bagus gitu kan. Nah saat ini kan silat belum bisa itu kan. Nah ya itu makanya kenapa tadi gua yang akhirnya ya udah kita sama-sama lah, ayo kita coba bangun, kita coba bikin yang bagus gitu kan, biar silat ini nggak dipandang sebelah mata lagi lah sebagai olahraga yang bukan profesional. Kalau syukur-syukur bisa gitu kan, kita jadi lebih bagus lah gitu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Intinya sih kayak gitu sih. Ya itu dia sih, ya memang kalau gue ngeliatnya gitu, pencaksilat ini sekarang juga
udah berkembang banget ya, udah berkembang banget sampai terakhir. Kalau gue sih terakhir ngelihat itu waktu gue masih di Makassar, gue ngeliat Asian Games. Nah, dengan bermajunya teknologi kan, dengan majunya teknologi. Tapi itu Asian Games ada cerita lain. Ada cerita lain. Pokoknya waktu itu lu nge-share link, nah akhirnya gue bisa nonton streaming gitu lah, kayak gitu-gitu gue bisa nonton streaming segala macam, gue bisa lihat. Itu kadang memajunya teknologi dan dengan seiring dengan majunya teknologi kan akhirnya kan lu berkembang juga sistem ini kan, dengan sistem ini. Dan itu kalau nggak salah dari 2015 ya tadi, berarti ke 2021 sekitar 6 tahun. Kan berarti sepanjang itu kan tuh pasti lumayan tuh, banyak perjalanan tuh. Nah, kalau dari historinya, dari sejarahnya selama perpanjangnya itu, lu ada pernah ngalamin kendala nggak untuk ngembangin ini? Karena bisa dibilang tujuan lu kan udah pengen banget lah Indonesia itu bukan Indonesia, pencaksilat tuh profesional lah intinya profesional, bisa bersaing dengan olahraga yang lain. Nah, pasti kan itu nggak segampang itu tuh selama 6 tahun ini lu ngejalanin itu. Nah, ada nggak sesuatu yang bisa lu share lah gitu kira-kira? Ya banyak sih terus terang. Namanya kita mau menerapkan sesuatu, kendala itu akan datang gitu loh. Problem itu nggak ada habisnya kalau menurut gue. Tapi itu menurut gue suatu hal yang positif. Dengan adanya problem kita bisa makin berkreasi, kita mencari solusi yang paling baik gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan ya dari awalnya dari event silat yang mungkin cuman tadinya awalnya di JKTC doang. Kan kayak tadi yang seperti gue bilang, ketika masuk ke ranah prestasi tadinya pemasalan doang, ranah prestasi ada lagi ya hambatan-hambatan lah, terpaan angin gitu ada gitu. Terus ternyata kita sama yang Singapura gitu, kita mulai Singapura tertarik diterapin di Singapura, ada juga terpaan gitu loh. Nah, berarti yang pertama kali prestasi itu di Singapura loh? Enggak. Prestasi pertama kali itu di Lampung. Waktu itu di Unila. Unila perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Iya, itu di Lampung perguruan tinggi. Itu pertama kali kita prestasi. Beda banget ya, zaman dulu tuh kayaknya kejuaraan susah banget gitu. Wah, beda banget ya. Dulu zaman kita mah ya elah setahun cuman sekali kan, dua kali lah paling. Ikip sama kejurwil. Ya, 2 kali. Juda gitu. Wah, kalau sekarang mah udah banyak dah pokoknya. Ya itu pertama kali gua di Unila itu prestasi. Ya itu banyak kendalanya juga. Wah, sampai tadinya awalnya gua nggak datang tuh ke Lampung. Gua karena kan kerja juga kan, karena di hari biasa. Terus begitu anak-anak yang di sana ngasih laporan, wah ini nggak bisa, gue langsung jalan terbang, bukan terbang sih, naik mobil waktu itu, langsung besoknya, langsung nyusul gitu ya. Itulah, itu kan ada kendala-kendala seperti itu kendala-kendala teknis gitu kan, ada juga ya macam-macam juga kendala non teknis, seperti tadi dia bilang ada juga yang terpaan ya, itu semua ada lah. Kita juga kayak tadi gue bilang dipakai Singapura, tapi kan ada juga yang ya kejadian lah, tapi ya kita selalu berusaha menjaga hubungan baik sama semua gitu loh. Jadi event silat juga prinsipnya kita nggak berpihak sama satu pihak, karena mungkin ya kalau dalam nggak tau lah sport politik atau apa itu pasti ada kayak kubu-kubu gitu kan. Kita nggak pernah mikirin itu gitu loh, kita nggak peduli gitu loh, kita cuma mau majuin silatnya, olahraganya, kita nggak memihak ke satu kubu atau apapun gitu. Pokoknya ya kita jalanin aja, kita bantu siapa yang mau kita bantu ya kita bantu dengan semampu kita gitu. Jadi ya prinsipnya tapi ya perjalanan ya panjang lah sampai mungkin kalau sekarang ya alhamdulillah event silat juga udah diakuin sama Persilat gitu kan, sama negara-negara lain juga. Kemarin kita sempat bantuin juga penantaran wasit juri gitu kan, dan dengan adanya penilaian baru sekarang gitu kan, kita udah develop yang untuk penilaian baru, peraturan baru lagi, maksudnya ada beda lagi peraturannya. Beda banget nanti kali lah ya, beda lah gitu. Itu beda lah. Ini kita lagi fokus ini ya, ini intinya ya perkembangannya aja lah event silat gitu kan, kayak gitu ya. Itu banyak lah, tapi ya kita alhamdulillah ya kita berusaha jaga hubungan baik sama orang segala macam ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya event silat masih dipercayalah sama banyak orang lah. Kita yang berusaha menjaga itu juga lah gitu loh. Nah, ini dia. Berarti ini pencaksilat event silatnya berarti lu udah sampai beberapa negara ya, kalau yang tadi gua tangkap ya. Apa aja tuh? Mana aja tuh negaranya? Yang udah pernah pakai event silat. Kalau kejuaraan di overseas yang pernah kita itu World Champ 2018 di Singapura, SEA Games 2019 di Filipina. Overseas kayaknya itu doang ya. Tapi udah beberapa ada komunikasi sih dengan Thailand gitu-gitu, ada beberapa komunikasi. Tapi kalau kejuaraan itu, tapi kalau di Indonesia
udah di banyak kota juga kan, udah di sampai ke Aceh juga sempat anak-anak sampai ke Aceh Kalau gitu. di timur udah Timur kayaknya Jawa deh. Jawa baru di Jawa sama Sumatera. Jadi Aceh, Lampung, Palembang pernah, Jambi pernah gitu. Medan juga pernah gitu. Tapi banyak Sumatera sama Jawa sih. Karena memang kejuaraan pencaksilat masih banyak di situ sih sebetulnya. Jadi yang di daerah lain masih agak kurang sih gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kejuaraan nih. Nah, ngomong masalah pandemi juga nih sebenarnya. Ini kan kondisi pandemi sekarang kan. Jadi kan kayaknya kan kejuaraan banyak banyak nggak ada lah, nggak dibolehin lah ya. Karena kan menghindari kerumunan. Ada ini nggak ada sesuatu nggak dari event silat yang diberikan ketika masa pandemi ini gitu. Itu makanya kita kemarin keluarin virtual. Nah, itu salah satu juga tuh. Lumayan sih produknya event silat yang selama pandemi ini yang kita bisa keluarkan gitu. Sebenarnya ya virtual itu awalnya dari kita sempat uji coba juga nih sama wasit juri nasional gitu kan. Mau bikin virtual seperti apa sih bisanya gitu, konsepnya gitu kan, kita sempat uji coba gitu sampai akhirnya penilaian itu kita bikin online. Jadi jadi penilaian itu kalau itu kan pakai tablet biasanya. Ini orang bisa pakai handphone-nya masing-masing di rumah, wasit juri. Jadi wasit juri di rumahnya sendiri download aplikasi event silat di penilaian event silat di Play Store gitu. Terus dia bisa nanti kita kasih instruksinya, kita ajarin gitu kan. Nanti mereka bisa nilai dari handphonenya sendiri. Jadi kayak gitu. Nah, untuk kemarin beberapa kali ada event virtual yang kayak gitu kita pakai gitu kan. Yang mereka emang waktu terakhir itu yang pas penataran wasit juri itu wasit jurinya dari negara-negara dari Jepang, dari Nederland, dari kalau yang Malaysia, Brunei, Filipina itu standar ya. Yang di luarnya itu Singapura segala macam itu yang Asia Tenggara lah. Itu yang itu dari Nederland, dari Suriname, dari Jepang, dari gue lupa deh, pokoknya hampir banyak banget. Nah itu mereka nilainya dari handphonenya masing-masing gitu, pakai Android. Handphonenya yang penting support Android kita karena kita yang baru kita support baru Android. Mereka nilai waktu itu, tapi kita emang kalau virtual TGR doang ya, jadi nggak apa namanya, bukan yang tanding gitu. Kalau misalnya dilihat mungkin ntar bisa dilihat di channel event silat lah, itu ada gitu loh, karena kita ketika ini live streaming juga itu bisa dilihat. Nah itu wasit jurinya dari masing-masing negara gitu loh. Wah ya itu lumayan. Berarti inilah istilahnya pencak silat walaupun dari Indonesia tapi nggak ketinggalan lah secara teknologi ya. Secara teknologi masih ini. Sebenarnya juga kita juga ngelihat yang perkembangan yang virtual yang lain gitu kan. Ada juga kan mereka gitu. Ada yang konsepnya ngupload video terus direkap sendiri penilaiannya di ini, ada beda-beda sih, ada banyak gitu. Cuman ya kita karena ada kebutuhan juga live-nya segala macam ya. Akhirnya ya kita bikin tadi penilaiannya kita di internet bisa di-download dan bisa langsung kasih penilaian langsung, yang penting ada koneksi internet aja gitu. Itu bisa sih, itu lumayan sih pas pandemi kemarin gitu. Nggak tahu nih nanti karena pandemi masih belum tahu sampai kapan, belum jelas lah kita pengen ngeluarin inovasi-inovasi yang lain sih. Intinya sih kita maunya tetap terus berkembang lah buat kemajuan pencaksilat, jangan sampai pencaksilat ya berhenti lah gitu. Nah kalau gue boleh gali-gali sedikit nih ya, kalau gue boleh gali sedikit gitu, pengen tahu gitu loh, event silat ini sebenarnya bagi lu gitu ya, bagi lu tuh dari sisi komersial, gue pengen ngeliatnya dari sisi komersial gitu, dari sisi komersial bagi lu itu cukup menguntungkan nggak gitu? Frankly speaking ya, kalau boleh jujur gitu, kalau dibandingin sama kerjaan gue yang lain yang profesional gitu, belum bisa menyesuaikan lah, belum standarnya masih belum. Tapi memang sekali lagi kan tujuan gue bukan itu gitu kan. Gue masih bisa cari kerjaan yang lain yang memang profesional, tapi gue tetap bisa ngurus gitu kan. Tapi ya kalau dibilang untung ya alhamdulillah sebelum pandemi sih kita menguntungkan gitu kan. Tapi itu kalau nggak bisa gue bandingin head to head, apple to apple sama kerjaan gue yang biasa gitu kan. Kalau tapi yang penting ya udah bisa lah kita ngebantu. Itu juga salah satu gitu, kita pengen bisa ngebantu teman-teman juga yang mungkin yang atlet silat tapi yang nggak terlalu
berprestasi gitu, kita bisa ikutan juga gitu. Makanya kita kan sering ngadain kejuaraan juga gitu kan, yang mereka jadi bantu jadi volunteer segala macam gitu kan. Nah ya itu, jadi ataupun ya kedepannya ya harapannya sih beneran pengen bisa jadi sebuah eh, bukan bisnis sih intinya, bisa menghidupi lah gitu loh intinya, kayak gitu sih. Tapi kalau menurut lu kira-kira pencak silat ini bisa disebut sebagai industri nggak kira-kira? Potensinya ada sih sebenarnya. Potensinya ada. Karena pencak silat banyak banget, dengan pemasalan kita banyak juga kan atlet yang mau ngikut gitu kan. Tapi ya untuk benar-benar jadi kayak industri kalau dibandingin sama olahraga lain ya masih beberapa tahapan ke depan sih kayaknya deh. Itu harus banyak yang harus kita perbaiki juga gitu kan, yang mungkin bisa kita rapiin lagi ya. Kalau gue bisa berkontribusi cuman di sisi data, di sisi penilaian, gue akan berkontribusi terus gitu loh. Tapi kan masih banyak faktor lain yang harus istilahnya harus disesuaikan lah. Kalau misalnya mau jadi olahraga profesional ataupun bisa olimpik segala macem ya masih banyak lah. Tapi industrinya sih ada potensinya, ada lah, bisa lah gitu loh. Nah dari sepanjangnya event silat ini berjalan, gue pengen tahu nih, kalau menurut lu best achievementnya event silat tuh apa? Best achievementnya sampai saat ini? Best achievementnya, best achievementnya apa ya? Yang kira-kira menurut lu, oh ini lo yang gue berikan yang terbaik buat pencak silat lo. Ini yang bisa dibilang walaupun mungkin belum sampai saat ke depan lu masih akan mengembangkan ini semua gitu kan. Tapi menurut sampai saat ini yang menurut lu, oh ini yang udah gue berikan terbaik untuk pencak silat, dan itu sangat berpengaruh, sangat berimpact kepada pencak silatnya itu sendiri gitu loh. Sebenarnya sih ya impactnya banyak sih, kita terus terang gitu. Dan gue ngerasa ya achievement kita ya dari sisi merubah mindset gitu. Gue sih sebenarnya lebih pengen itu benar-benar jadi itu mindset bahwa pencak silat itu bukan olahraga yang tradisional, yang kampungan lah istilahnya. Mungkin kalau dikoperin sama olahraga martial art yang lain, pencak silat tuh kayak kesannya tuh kayak di bawah taekwondo ataupun yang lain gitu kan. Gue pengennya itu naik gitu loh. Maksudnya pencak silat itu memang olahraga yang bagus dan memang patut dibanggakan gitu loh sama Indonesia juga karena asal dari Indonesia. Ya mungkin dengan adanya penilaian ini kita mulai masuk ke data statistik segala macem gitu-gitu ya, itu bikin jadi lebih bagus lah. Tapi gue terus terang ngelihat belum semua ngelihat itu perlu sih masalahnya, terutama di pencak silat. Jadi beda gitu loh. Belum semua stakeholder yang ada di pencak silat melihat itu sebagai tujuan yang harus kita capai bersama-sama. Memang, dan itu ya dan beda-beda. Ya, karena memang mereka kan beda-beda masing-masing lah. Kan ada bidangnya. Kalau karena gue di IT gitu loh. Betul. Di IT ya itu itu yang harus kita keluarin gitu loh. Ya gue nggak masalah. Ya kita harus berkaca juga lah sama olahraga yang lain lah yang udah lebih bagus gitu kan. Mereka udah bisa ngeluarin macam-macam, nah kita harus bisa juga. Nah gue begitu aja ya, itu mungkin kontribusi yang paling baik ya menurut gue ya. Biarpun sebenarnya nggak semua orang lihat seperti itu kalau yang gue rasa ya, karena ada yang ngeliatnya ya itu nggak terlalu penting atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue dari sisi IT itu yang penting. Gue nggak pengen cuman penilaian digital itu cuman jadi ya ajang untuk pas lagi pertandingannya doang gitu. Maunya kan berkesinambungan gitu loh. Data statistik, historis segala macam bisa kumpul jadi satu. Gue pengen tuh, cita-cita gue tuh kayak ada satu atlet lu bisa tahu nih dia lawan siapa aja, sejarahnya. Kalau misalnya dia lagi main ketemu siapa, historinya dia pernah ketemu ini orang udah berapa kali sih, menangnya berapa kali gitu loh. Jadi kayak benar-benar ada di tenis gitu loh. Ya, kayak sekarang gue bilang gue dulu pernah ikut Popnas, gue nggak ada bukti nih. Gue pernah ikut Popnas nih kayak gitu lah. Ya. Apalagi kalau atlet-atlet yang udah sering banget bertanding, mereka nggak bakalan inget gitu. Lu udah pernah ketemu dia berapa kali, atau mungkin event yang pernah lu ikutin apa aja, bisa jadi udah nggak inget. Dan mungkin ada datanya bentuknya karena kan tiap kejuaraan ada laporan, tapi kayak nggak ada pasti terkumpul jadi satu, bisa kececer kemana-mana kan. Karena juga masih sistemnya kan offline lah ya, masih berkas-berkas gitu mungkin udah nggak tahu kemana udah berkas-berkas. Sebenarnya di peraturan yang baru udah ada, sama ini ada di peraturan di 2020 itu udah ada penerapan ranking juga. Oh peringkat. Oh, kayak bulu tangkis, kayak tenis gitu ya. Jadi ada itu udah ada. Nah itu juga yang alhamdulillah tuh gue juga sebenarnya dari gue pengen awalnya gue tadi, wah nih kalau nggak ada yang bikin, gue mau bikin sendiri nih peringkat gitu kan dari event silat sendiri.
Tapi kan alhamdulillah udah ada tuh dari peraturan resmi. Jadi oke. itu yang gue pengen bikin sistemnya itu juga gitu loh. Jadi bisa disajikan dengan baik gitu loh, bahwa ini peringkat satunya siapa. Ada peraturannya juga, alhamdulillah udah dibentuk sama Persilat tuh di 2020 gitu. Jadi udah lebih profesional, udah lebih bagus lah. Itu juga salah satu yang harus dibikin buat bisa masuk ke Olimpik kan. Gitu. Salah satu syarat istilahnya. Ya istilahnya ya gue nggak ngerti ya, gue nggak tahu detailnya gitu loh. Tapi ya kalau berkaca sama olahraga lain gitu, judo aja udah punya peringkat juga gitu loh. Judo punya peringkat gitu kan. Kalau yang lain bulu tangkis segala macam udah jelas banget gitu kan, ada peringkatnya gitu kan. Nah ini ya suatu langkah bagus lah. Nah gue harapannya bisa berkontribusi juga tuh di situ dari sisi IT-nya, dari sisi datanya gitu. Kita bisa bantu buat sistemnya, jadi historical semua segala macam sampai ke peringkat juga langsung dapet gitu loh. Gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin best achievement nih. Gue pengen tahu sebenarnya kendala sekarang. Kendala lu yang paling lu rasa paling berat ketika lu ngejalanin ini. Kendala. Kira-kira apa gitu? Atau mungkin tembok yang pernah lu hadepin apa gitu atau apalah. Terus terang sih kendala yang paling berat itu soal dana. Oke. Boleh cerita. Enggak, maksudnya gini, gue bukannya itu jadi kendala yang berat, tapi yang paling susah kita solve karena pencaksilat sendiri belum olahraga. Gue berapa kali nyoba gitu, pengen coba komersial dengan brand-brand iklan, itu kayak susah banget masuknya. Itu loh. Gue nggak tahu, mungkin karena olahraga pencaksilat sendiri tadi belum begitu bagus gitu dilihatnya sama orang-orang kayak marketing atau apa gitu. Kecuali di multi event. Beda kalau di multi event, di Asian Games sama di SEA Games gitu. Tapi kalau untuk sebuah kejuaraan pencaksilat berdiri sendiri, kita mau nyari sponsor itu susah banget. Gue nggak tahu deh. Kayaknya selama ini yang pernah ada tuh kecuali pakai link, kayaknya nggak pernah dapat yang benar-benar kita sponsornya tuh istilahnya benar-benar sales apa sih ya, benar-benar penjualan dan orang-orang marketing asli gitu tanpa ada link atau apa gitu. Kita ya udah lu jadi sponsor gua gitu dengan dapat kontribusi apa gitu. Nah itu yang masih pengen, yang kendala gua alamin yang masih susah. Nggak tahu, gua udah pernah nyoba waktu itu ke Nestle gitu, waduh gua dimentahin habis-habisan itu, wah lo emang kontribusi lo apa, inilah apa gitu kan, channel YouTube. Tapi sebetulnya kalau yang perorangan udah bagus perorangan. Iya, perorangan itu kayak, karena kalau dari sosial media udah lumayan bagus. Maksudnya atletnya udah ada beberapa yang bisa di endorse segala macam gitu. Tapi di kejuaraannya sendiri itu susah gitu loh. Jadi event kejuaraan yang benar-benar sponsornya bagus itu, nah itu ya kayak kalau misalnya maraton tuh, wah Milo 10K segala macam bla bla bla. Bulu tangkis wah udah banyak gitu kan. Nah kalau di silat tuh masih kayaknya ya mungkin salah satu faktornya itu kali ya. Salah satu faktornya kalau itu kenapa, karena olahraga pencaksilat tuh masih belum dianggap profesional banget. Mungkin salah satu faktornya itu, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ya, tapi itu kendala. Maksudnya bukan dari sisi dana butuh uang gitu loh. Tapi gue pengennya silat ini bisa survive gitu loh dengan adanya sponsor segala macem gitu kan. Makanya kalau kadang-kadang tuh kalau gue kan udah agak sedikit terjun sama yang lain-lain nih di stakeholder silat. Mereka untuk ngejalanin suatu kejuaraan untuk dapetin sponsor kayak susah banget. Nyariin link dananya dapatnya dari mana gitu loh. Padahal ya potensinya ada yang seperti gue lihat sih gitu loh. Ya itu yang mudah-mudahan nanti makin berkembang lah. Ya mudah-mudahan seperti itu yang kita harapin sama-sama lah, supaya pencaksilat ini makin berkembang lah. Terima kasih yang udah nonton gitu. Terima kasih juga buat Alpin yang udah datang. Mungkin lu lihat ya, ini saudara kembar gue sih sebenarnya gitu kan. Ya emang ini kita lagi coba-cobalah buat podcast, harapannya sih bisa ngasih informasi yang baik gitu kan ke semua pesilat ataupun stakeholder silat lah gitu. Ya, gue juga makasih banget nih, kebetulan gue juga kan baru balik pindah kerja nih, baru pindah ke Jakarta lagi, akhirnya ya gue bisa memberi kontribusi lagi ke pencaksilat lah, mudah-mudahan berguna buat seluruh stakeholdernya pencaksilat lah. Ya kayaknya itu makasih banget dan sampai jumpa di podcast berikutnya. 3, 2, 1